Mungkin kita udah familiar dengan situasi bangun pagi dan buru-buru buat berangkat kerja. Belum lagi kita mesti lembur buat selesain kerjaan, sampai lupa buat punya waktu untuk diri sendiri. Selama ini kita didoktrin kalau hustle culture itu satu-satunya jalan menuju sukses. Tapi coba kita diam dan lihat sekitar sebentar. Udah banyak yang sadar kalau hidup itu nggak cuma tentang kerja keras. Mereka punya cara baru yang mereka sebut quiet quitting. Mungkin kita langsung berpikir, itu mah alasan buat yang malas aja. Atau itu buat yang nggak mau berkembang aja. Ternyata itu semua salah. Faktanya, tren ini bukan soal siapa yang males, tapi soal kerja lebih cerdas. Di video ini, kita elaborasi gimana caranya quiet quitting, lazy girl's job, dan cara cerdas mengelola keuangan, biar kita nggak bokek di akhir bulan. Jadi, apa sih quiet quitting itu? Sederhananya, ini bukan berarti kita keluar dari pekerjaan diam-diam, tapi keluar dari mentalitas hidup untuk bekerja. Kita cuma ngelakuin pekerjaan yang ada di job desk atau deskripsi pekerjaan kita. Nggak lebih dan nggak kurang. Nggak ada lagi lembur sampai malam, nggak ada lagi mikirin kerjaan di akhir pekan. Akhir pekan itu waktu untuk diri sendiri. Sama halnya dengan lazy girl's job, ini bukan soal kerja yang nggak penting, tapi pekerjaan yang punya gaji stabil dan beban kerja yang minim. Nah, ini bagian paling menariknya. Kenapa tren ini justru menyehatkan finansial? Kita mungkin berpikir, gimana bisa sehat finansial dengan gaji standar dan kerja santai? Jawabannya ada di pengeluaran yang kita hemat. Coba kita pikir sekarang. Berapa banyak uang yang kita habiskan buat ngilangin stres? Kopi mahal setiap hari biar nggak ngantuk, pesan makan online karena nggak sempat masak, atau healing dadakan karena capek. Semua itu bisa kita pangkas. Uang yang tadinya habis buat kompensasi kelelahan, sekarang bisa kita alokasikan ke hal-hal yang lebih penting. Bayangin, cuma dengan hemat Rp500.000 per bulan, kita bisa punya tambahan uang Rp6 juta per tahun. Terus, gimana caranya? Pertama, dan yang paling penting, kita harus punya anggaran keuangan. Pakai metode yang sederhana, kayak aturan 50-30/20. 50% dipakai buat kebutuhan pokok. 30% dipakai buat kebutuhan sekunder. Dan 20% ditabung. Kedua, sebisa mungkin manfaatin waktu luang. Waktu luang jangan dipakai cuma buat rebahan aja, tapi pakai waktu luang itu untuk nambah skill atau cari side hustle yang nggak nambah stres. Misalnya, jadi penulis, lepas atau bikin produk digital. Dan yang terakhir, punya tujuan keuangan yang jelas. Tujuan yang jelas ini bisa jadi motivasi yang kuat buat kita nabung dan investasi bahkan dengan gaji pas-pasan. Jadi, pada akhirnya quiet quitting itu bukan soal malas. Ini soal nemuin keseimbangan, sadar kalau nilai diri kita itu lebih dari sekadar produktivitas di kantor. Karena pada akhirnya, uang yang paling berharga adalah uang yang kita nikmatin untuk ngebangun hidup yang kita inginkan.